selanjutnya tim Tantrum. Oke, tim Tantrum ada yel-yel juga? Oke, lanjut. Ayo basing, atur. Tantrum. Iya, oke. Siap, 5 detik kita yang berharga tadi ya, melihat adegan. Oke, silakan prepare dulu, teman-teman. Udah siap? Oke, posisinya masing-masing. Tes dulu. Coba slide selanjutnya. Next. Lagi, terus. Terus sampai slide selanjutnya. Next slide-nya next. Oke. Bisa ya? Oke. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Dewan juri yang terhormat, rekan berpikir yang saya hormati, setidaknya ada 63 juta jiwa penduduk di usia rentan 25 tahun sampai 40 tahun yang ada di Indonesia, atau sekitar 23% dari populasi yang ada di Indonesia. Dari 23% tersebut terindikasi 19% mempunyai gangguan mental dan hanya 2,6% yang dapat ditolong oleh profesional. Dan dari permasalahan tersebut, apa indikasi yang akan terjadi ketika penyalahgunaan mental ini atau penyakit mental ini tidak diatasi? Maka pertama, produktivitas mereka akan terganggu, bagaimana mereka dengan lingkungan juga akan terganggu, dan juga bagaimana mereka dengan keluarga mereka juga akan terganggu, yang impactnya akan berada di bagaimana masa depan negara. Selanjutnya, dari permasalahan yang ada, maka muncullah inovasi dari kami, yaitu Ruang Tenang. Ruang Tenang merupakan media penghubung antara psikiater atau psikolog yang dengan pengguna jasa untuk kesehatan mental. Dari sini nanti akan didirect, kami akan memberikan mereka platform untuk mereka yang bisa mereka berkomunikasi dengan psikiater dan psikolog. Tapi tidak hanya itu, ada fitur unggulan yang kami bawa. Fitur unggulan di sini adalah bagaimana nantinya aplikasi ini terhubung dengan smartphone yang mereka. Smartphone mereka ini akan mendirect langsung data-data keseharian pengguna yang akan didirect langsung kepada psikiater yang nantinya akan memberikan informasi terkait bagaimana keseharian dan bagaimana emosionalnya. Nah, jika one day mereka tiba-tiba mengalami anxiety atau kepanikan, nah nanti di aplikasi ini yang sudah terdiri dengan smartphone-nya akan memberikan informasi dan juga memberikan warning kepada pengguna tersebut apa yang mereka harus lakukan ketika mereka terindikasi anxiety. Apakah mereka harus duduk, harus tenang dan sebagainya. Terus bagaimana kami mendapatkan profit dari kegiatan ini? Profit yang akan digunakan yaitu pertama dari kompetensi yang misalnya mereka melakukan investasi, mereka akan dapat kompetensi, dan juga untuk delivery obat dan juga untuk pengaksesan premium kita juga akan mengenakan apa namanya? Ya, waktu habis. Mengenakan fitur berbayar dan lain sebagainya. Itu saja dari saya dan Adi Kota dari Profil dan kelompok 10. Ruang Tenang, solusi kesehatan mentalmu. Ya, terima kasih tim Ruang Tenang. Menarik ya, di sejauh ini 2 topik yang paling besar, kesehatan mental sama cari pekerjaan. Sepertinya sulit ya zaman sekarang ya, maksudnya tantangannya. Ini tapi menarik ya, jadi ada device tambahan, itu jam, mungkin iWatch ya, yang bisa diinstal untuk tahu seberapa anxiety seseorang gitu kan. Pertanyaannya mungkin lebih ke kenapa hanya topiknya mungkin balik ke masalahnya ya, mungkin apakah kesehatan mental ini hanya bisa diperbaiki dengan aplikasi yang terhubung dengan psikiater atau psikolog gitu kan, atau ada solusi lain yang bisa ditawarkan oleh aplikasi ini? Oke, baik, mungkin izin menjawab. Jadi
sebenarnya konsep awalnya itu memang terhubung dengan psikolog. Cuman kita tahu bahwa ada beberapa hal juga yang bisa menyelesaikan permasalahan terkait dengan mental ini. Jadi indikasi awal sebenarnya aplikasi ini sebelum kita mengakses lebih lanjut terkait dengan konsultasi psikolog, kita juga mengisi kuesioner. Kuesioner ini sudah disusun secara sistematis bagaimana nanti hasilnya menunjukkan bahwa indikasinya seberapa berat sih kesehatan mental mereka ini atau apa sih yang mereka hadapi, baik itu anxiety, bipolar dan lain sebagainya. Nah setelah itu kami menyiapkan 2 fitur sebenarnya, fitur profesional dan juga fitur yang hanya bisa kita ngobrol sama teman. Jadi kayak misalnya saya itu lebih proper untuk ngobrol sama teman, cerita sama teman, mendapatkan insight baru dari teman dibanding dengan tenaga profesional. Karena menurut saya tidak terlalu butuh dengan bukan tidak terlalu, lebih belum butuh karena anxiety saya belum sangat expert, tapi saya butuh saja teman bercerita. Kadang-kadang di Gen Z sekarang juga bercerita atau didengarkan itu sudah cukup sebenarnya. Itu sih dari saya. Terima kasih. Oke, sama, ini juga tadi kami bicara nih, kelihatannya inilah penyakitnya Gen Z gitu. Satu mental health, yang kedua cari gawean sarung gitu. Itu 2 hal itu yang teman-teman akan selesaikan. Gini, jadi ada satu riset di Jepang menunjukkan bahwa orang anxiety itu cukup bersandar itu selama 3 menit and selesai, daripada harus buka aplikasi, ngajak temen ngomong dan nggak tahu bakal nyelesain solusinya atau enggak. Saya pernah berlangganan nyandar gitu, tapi saya pilih laki-laki tidak perempuan gitu. Dan itu menyenangkan gitu, karena kita nyandarkan itu dengan enak gitu. Tapi juga bukan saya kelainan gitu, enggak gitu ya kan, saya coba fiturnya aja itu waktu jalan ke Kyoto lihat. Nah sekarang di Anda gimana caranya teman-teman bisa memutuskan bahwa dia harus ke psikolog, dia harus ke psikiater, atau dia harus dirawat di rumah sakit jiwa? Di bagian mana dari aplikasi ini teman-teman bisa kasih suggestion atau apapun itu namanya, biar orang ini selesai masalahnya. Saya khawatir jangan-jangan setelah bayar masalahnya tidak selesai, ditagih sama kawan tadi karena nak beli aplikasi ini ngutang sama kawan. Terima kasih. Oke, langsung izin menjawab ya Pak. Sebenarnya sudah saya jelaskan juga sebelum kita mengakses terkait dengan apa sih yang harus kita lakukan, apakah kita ke psikolog, psikiater, atau hanya curhat kepada teman-teman saja. Jadi sebelum itu ada tes Pak, di bagian konseling itu. Di bagian konseling itu sebelumnya ada tes, jadi POM itu mereka yang harus isi. Nah dari POM itu kan track recordnya tuh kebaca tuh, apa sebenarnya sebagaimana batas mana sih kesehatan mental mereka, apa sebenarnya yang dia butuhkan. Jadi kan ketika mereka sudah mengisi POM yang sudah pertanyaan-pertanyaan yang ada, itu nanti akan didirect langsung, ada pilihan apakah mereka akan curhat ke profesional seperti psikiater dan psikolog, apakah cuma mereka butuh ruang untuk berbicara kepada temannya saja. Itu sih kalau misalnya untuk batasan bagaimana mereka harus memutuskan pilihan tersebut. Terima kasih. Oke, boleh tepuk tangan untuk tim Tantrum. Luar biasa, ruang tenang ya. Langsung sampel pembicara tadi, ruang tenang itu menggambarkan ya. Oke, next. Ayo buruan.